Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tentunya bersama saya di channel Sahabat Kreator, di mana channel yang membagikan seputar bagaimana teman-teman bisa menjadi konten kreator di channel YouTube walaupun bermodalkan HP. Nah, itu tujuan utama saya buat teman-teman yang keterbatasan modal ya untuk beli alat-alat mahal. Tentu sebenarnya kalau kita punya HP itu sudah bisa menjadi konten kreator. Ya, kita bisa membuat sebuah konten tutorial dengan menggunakan rekam layar ya, ataupun kita bisa menggunakan fitur remix dari konten short. Jadi sebenarnya teman-teman itu bisa. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu pun sebenarnya kalau teman-teman mau belajar itu semuanya bisa ya. Nah, itu saran dari saya buat teman-teman semua. Nah, jadi jika teman-teman perhatikan untuk channel saya sendiri, jika teman-teman cek di sini, ini sebagai bukti dan juga referensi kepada teman-teman semua bahwa dengan bermodalkan konten short ya, kemudian juga bermodalkan kita konsisten juga rajin, nah tentunya ini akan lebih mempercepat untuk pertumbuhan dari subscriber kita. Nah, buat di sini kita cek ya untuk channel dari Sahabat Kreator. Di sini saya bangun itu di tanggal 16 Januari 2024 ya, dan ini baru aktif itu kalau teman-teman bisa cek di Oke, kalau teman-teman cek di video terlama saya, ini saya baru aktif sekitar 4 bulan. Ya, kita cek di bagian bawah di sini, itu saya baru aktif sekitar 4 bulan, teman-teman. Ya. Jadi kalau teman-teman berpikir ya, kalau seandainya saya ini berpikir kreator lain lebih unggul ya, kreator lain lebih duluan, kreator lain lebih besar seperti Dan JT, seperti Jalan Sugi ya, kemudian ada Bang Dian Tutorial, kemudian juga ada Bang Michael. Jadi yang lain itu sudah besar ya. Jadi kenapa saya nggak nyerah ya, karena saya tahu teman-teman ya, jadi yang namanya rezeki ya itu masing-masing ya, dan tentunya yang terpenting adalah kita berusaha ya, dan tentu semua konten kreator ini tujuannya sama ya, semua konten kreator tujuannya sama, mengedukasi buat teman-teman semua yang mungkin ingin menjadi konten kreator ya. Jadi seperti itu. Jadi memang dari segi peralatan mungkin berbeda ya. Kalau saya pribadi mungkin lebih menggunakan HP saja, teman-teman. Mungkin kalau yang lain lebih unggul ya, karena banyak juga peralatannya. Nah, tetapi tujuan kita itu sama, ya, menjadi konten kreator di channel YouTube. Dan saran dari saya, kalau teman-teman nggak mulai dari sekarang, ya itu akan kapan lagi. Sehingga ya kita cek saja untuk saat-saat ini kerjaan itu sudah mulai susah. Ya, kalau teman-teman nggak mulai menjadi konten kreator, ini akan ketinggalan. Ya, nah itu kuncinya teman-teman. Oke, dan teman-teman bisa perhatikan, alhamdulillah ya ada kenaikan sudah ada 8 ribuan ya. Karena di sini saya pribadi ketika saya membangun channel ini, saya yakin teman-teman ya, walaupun subscriber yang lain itu untuk kreator-kreator lain lebih besar, itu nggak masalah. Yang terpenting saya yakin, saya juga mengembangkan channel ini, itu yang terpenting saya berusaha, kemudian konsisten. Nah, itu kunci yang utama ya. Oke, jadi kunci utama buat teman-teman sukses di YouTube, sukses di YouTube panjang itu cuma satu saja. Yang terpenting kita fokus pada satu niche konten, itu paling kunci yang utama ya. Sesuai dengan pengalaman saya kemarin, itu fokus satu niche konten itu yang paling utama. Ya, karena kalau kita sudah mendapatkan sistem rekomendasi, ya itu video kita mau judul apapun yang nggak harus kita cari keyword yang banyak dicari, itu tetap akan ada yang nonton kalau kita versinya adalah satu niche konten. Nah, misalkan teman-teman videonya tentang mancing ya, kemudian teman-teman fokus terus tentang mancing, itu akan direkomendasikan ke channel-channel besar yang juga membahas tentang memancing. Nah, itu triknya buat teman-teman semua agar sukses untuk di channel YouTube Short maupun channel video panjang, karena konten short dan juga video panjang ini juga sama-sama adanya sistem rekomendasi ya. Jadi seperti itu. Nah, buat teman-teman semua yang mungkin baru ingin belajar di channel YouTube, saya sudah banyak membuktikan tentang perubahan subscriber saya dari konten short itu sudah banyak. Nanti teman-teman tinggal cek saja di video saya, karena setiap apa yang saya bahas itu selalu saya tunjukkan, selalu saya praktekkan ya. Jadi sebagai konten kreator sebenarnya kita harus membuktikan bahwa kita itu bisa loh ya. Jadi seperti itu. Nah, karena saya juga mungkin kalau teman-teman bahas cek saya dari awal ya, itu saya pernah buatkan satu channel dan ini khusus untuk riset, dan saya sudah pernah seperti itu ya di video saya kemarin ya. Dan alhamdulillah untuk hasil riset saya itu alhamdulillah sekarang belum sampai 1 bulan itu sudah 18.000 subscriber. Nah, di sini bisa kita masuk ke YouTube, kita masuk tab komunitas seperti ini ya. Ini sudah saya tunjukkan kepada teman-teman, ini nggak ada tulisan 28 hari terakhir, bahkan untuk saat ini itu sudah 18.700 ya. Jadi
yang terpenting teman-teman mau berusaha. Dan ini bukan salah satu channel saya, ini channel yang baru saya bangun. Kemudian saya bilang kepada teman-teman semua, channel ini khusus riset ya, khusus riset dan juga membuktikan kepada teman-teman semua. Dan alhamdulillah itu berhasil ya, belum 1 bulan sudah 18.000 subscriber. Nah, ini untuk hasil riset saya. Jika teman-teman nonton video saya dari awal, mungkin teman-teman paham di saat saya membangun channel ini dari 0 subscriber sampai sekarang. Ini ada tulisannya ya, 25 Oktober ya. Jadi ini kemarin saya bagikan di tab komunitas. Nah, kenapa saya sering membagikan hasil dari riset saya di tab komunitas, dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya konten short ini ada peluangnya ya. Jadi kalau teman-teman ingin membuat sebuah video panjang, ya fokuskan konten short terlebih dahulu. Kita cari subscriber terlebih dahulu untuk mencari nama dari channel YouTube kita, nggak masalah. Nanti setelah subscriber yang kita tentukan itu tercapai, barulah kita membuat video panjang kalau memang tujuan teman-teman video panjang. Nah, kalau memang mau bertahan di konten short ya nggak masalah ya, itu tergantung dari teman-teman. Apalagi kalau target luar negeri, itu juga pendapatannya juga besar ya untuk di konten short sendiri. Nah, tips sukses mengembangkan sebuah channel YouTube buat teman-teman walaupun bermodalkan HP, kunci yang pertama adalah konsisten, kemudian fokus pada satu niche konten, dan juga tentunya di sini teman-teman juga wajib meriset untuk kontennya. Jadi kalau konten kita memang agak kurang bagus ya kita perbaiki lagi. Kemudian yang kedua adalah utamakan dari konten kita sendiri. Jadi ya tentunya jangan membuat sebuah konten asal-asalan. Kalau kita membuat konten asal-asalan, ya siapa yang mau nonton video kita? Nah, jadi di bagian dari 18.000 followers ini bukan salah satunya akun saya. Ini merupakan akun baru yang saya kembangkan belum sampai 1 bulan. Nanti teman-teman bisa cek video saya sebelumnya. Nah, saya juga memiliki channel yang lain teman-teman, yang sudah 2 bulan ini dapat 84.000 subscriber ya. Dan ini memang saya sengaja saya buktikan di sini ya. Intinya di sini hanya membuktikan. Jadi semudah ini untuk saat ini kita bisa dapat subscriber teman-teman ya. Nah, jadi tujuan saya adalah menyemangati buat teman-teman yang mungkin lagi malas ya. Jadi kalau tujuan teman-teman untuk menjadi konten kreator ini sebagai aset jangka panjang, itu saya yakin teman-teman tetap semangat ya. Dan saya juga membagikan untuk penghasilan saya di top komunitas. Nah, ini tujuannya hanya untuk memotivasi, mengedukasi buat teman-teman semua, ternyata bisa loh ya. Jadi seperti itu. Yang terpenting konsisten, fokus pada satu niche konten. Nah, di sini juga ada channel saya sudah 38.000 subscriber. Jadi intinya kita sebagai konten kreator ini bisa membuktikan bahwa hasil-hasil riset kita itu berhasil ya. Jadi bukan hanya edukasi yang mungkin hanya marah-marah aja ya, jadi nggak seperti itu. Nah, kalau sistem kita seperti itu, edukasi hanya marah-marah saja, saya yakin untuk yang gabung di grupnya itu pun bisa mundur teratur ya. Jadi menjadi konten kreator kita harus bisa membuktikan untuk sebuah riset ya, sebuah riset yang sudah kita lakukan. Oke, jadi seperti itu buat teman-teman semua. Jadi kunci buat teman-teman untuk lebih sukses di channel YouTube, fokuskan pada satu niche konten. Nah, itu yang utama, karena di sini rata-rata yang gagal sama seperti di konten short ya, itu rata-rata yang gagal orang-orang yang nggak fokus, artinya goyah ya. Karena misalkan nih kita sudah posting 20 video, kemudian sudah ada salah satu video yang tembus misalkan 50.000 penonton. Nah, selanjutnya di saat konten kita sepi, kita goyah nih ya, kok konten kita sepi. Jadi konten ramai itu nggak selalu ramai, pasti ada sepinya teman-teman. Jadi saran saya, walaupun sepi ya, walaupun sepi konten teman-teman itu, teman-teman tetap berfokus di satu niche tersebut. Jadi jangan kita pindah niche ya. Kalau kita pindah niche, maka channel YouTube teman-teman akan lebih sulit ya untuk direkomendasikan oleh YouTube ya. Jadi nanti YouTube akan bingung ya konten teman-teman ini tentang apa. Ya, itu sesuai dengan pengalaman saya. Dengan menggunakan sebuah versi konten campuran, itu akan sulit untuk berkembang. Bahkan penghasilan juga kecil. Ya, itu sesuai dengan riset saya yang sudah saya alami pribadi. Oke, jadi seperti itu saja tips sukses buat teman-teman semua. Yang terpenting rajin upload, fokus pada satu niche konten, dan juga kalau bisa itu perbaiki konten kita agar lebih bagus lagi, agar orang mau subscribe kepada kita. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.